kelasnya untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk mengetahui struktur dan fungsi tumbuhan itu sendiri. Nah, nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu ada tugas kasus 1 dan tugas kasus 2. Tugas kasus 1 itu di mana kalian menyebutkan dan menjelaskan struktur dan fungsi akar itu sendiri. Untuk tugas kasus kedua, kalian disuruh mencari, menyebutkan dan menjelaskan struktur dan fungsi bunga. Apa kalian paham untuk tugasnya? Paham, Bu. Oke, lanjut saja kita masuk ke materi pada hari ini ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, di sini Ibu memiliki pertanyaan yang bisa menjawab akan mendapatkan poin plus dari Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, berarti bagian-bagian tumbuhan. Ada Bu. Ya, silakan stepping. Bagian-bagian tumbuhan itu ada akar, ada batang, daun, bunga, buah, kadang ada titik-titiknya. Ya, sangat benar sekali. Beri aplaus untuk stepping. Baik, lanjut saja ke pertanyaan yang kedua. Ada yang tahu tumbuhan itu tersusun dari organ dan jaringan apa saja? Saya Bu. Ya, silakan. Jadi tumbuhan itu terdiri dari organ utama seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, setiap organ tersebut tersusun atas berbagai jaringan, antara lain jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan kolenkim, dan jaringan sklerenkim. Nah, dan terakhir itu ada jaringan pengangkut, silem, sama floem. Ya, sangat benar sekali. Beri aplaus untuk Rana. Baik anak-anak, lanjut saja. Seperti yang kalian ketahui bahwa tumbuhan itu merupakan makhluk hidup yang berperan dalam menyediakan oksigen, O2, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral bagi manusia serta berbagai jenis hewan yang ada di bumi. Nah, oksigen itu sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Seperti hewan yang ada di bumi, kita salah satunya. Karbohidrat dan lemak itu sebagai sumber energi, protein sebagai zat pembangun tubuh, vitamin dan mineral berfungsi untuk membantu reaksi-reaksi yang bekerja dalam tubuh kita. Nah, yang kedua itu struktur dan fungsi akar itu sendiri. Seperti yang anak-anak ketahui bahwa akar itu merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah, yang tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, warna tidak hijau, putih-putihan atau kuning-kuningan yang memiliki bentuk meruncing. Nah, untuk struktur akar itu sendiri, yang pertama itu batang akar, yang tengah-tengah itu seperti duri-duri itu biasa disebut dengan cabang akar, dan yang kecil-kecil yang mengikuti ujung runcing akar itu rambut akar, dan terakhir itu rambut akar. Nah, akar itu memiliki fungsi untuk menambahkan tumbuh-tumbuhan pada tanah atau medium tubuhnya, menyerap air dan mineral dalam tanah atau medium tubuhnya. Ada beberapa tumbuhan akar itu bisa menyimpan cadangan bagi makanannya sendiri. Nah, yang kedua itu struktur dan fungsi batang itu sendiri. Batang itu memiliki banyak fungsi, antara lain untuk menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh-tumbuhan. Nah, selanjutnya struktur dan fungsi daun itu sendiri. Anak-anak pernah mengamati struktur dari daun
Bu? Pernah kan? Nah, jadi daun itu memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida yang digunakan sebagai bahan baku dalam proses fotosintesis. Nah, yang selanjutnya itu struktur dan fungsi bunga. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Nah, selanjutnya yaitu buah. Buah itu seperti kita lihat, dia itu sebagai pelindung biji yang memiliki fungsi untuk membantu penyebaran biji hingga jauh dari tempat asalnya. Nah, yang terakhir itu struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Yang pertama itu adalah meristem primer, yang kedua ada meristem sekunder. Nah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Di sini Ibu lanjut saja membagi kelompok. Yang pertama ada tugas kasus 1 dan tugas kasus 2. Untuk kelompok pertama, untuk kelompok kedua, baik anak-anak, silakan kalian didiskusikan. Jika ada yang kurang paham atau yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan pada Ibu. Ya Bu. Ya Bu. Ya, Bu. Selamat bekerja. Ya, Bu. Untuk kelompok 1 sudah paham? Ini Bu mau bertanya, fungsi rambut akar itu apa? Oh iya, pertanyaannya sangat bagus. Jadi fungsi rambut akar itu untuk mengangkut mineral dari tanah menuju ke daun. Baik Ibu, terima kasih. Iya. Ada yang lain? Untuk saat ini itu saja Bu. Nanti kalau ada lagi kami panggil dulu ya Bu. Ya. Selamat bekerja. Ya Bu. Baik, untuk kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu, kan kami mendapat bagian bunga. Nah, kami mau tanya, apakah di setiap tumbuhan itu pasti memiliki bunga atau ada yang tidak? Oh iya, jadi setiap tumbuhan itu tentunya tidak selalu memiliki bunga ya anak. Seperti yang kita ketahui seperti lumut itu tidak memiliki bunga. Baik, Sudah paham? Terima kasih Bu. Ya, selamat bekerja. Ya, Baik Bu. Baik anak-anak, apakah sudah selesai untuk berdiskusinya? Sudah Bu. Baik, di sini Ibu meminta perwakilan dari salah satu kelompok kalian untuk memaju ke depan. Untuk kelompok yang pertama, ada yang bersedia untuk maju? Ya, silakan. Di sini kami dari kelompok 1, kami mendapat tugas tentang apa saja bagian-bagian dari akar. Nah, kami tadi berdiskusi terlebih dahulu bahwa akar itu ada strukturnya, yaitu batang akar, kemudian cabang akar, rambut akar, dan ujung akar. Nah, fungsi akar ini itu untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah untuk tumbuhan. Ya, untuk kelompok 2, apakah memiliki tambahan? Baik, silakan duduk. Terima kasih Bu. Untuk kelompok 2 ada yang bersedia untuk maju? Ya, silakan. Nah, itu saya akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang bunga. Nah, jadi dalam struktur bunga itu terdapat ada yang namanya kepala putih, tangkai putih, mahkota bunga. Terus tuh ada bakal buah bunga yang akan menjadi buah. Terus tuh ada kelopak bunga, ada tangkai bunga, ada kandungan lembaga atau bakal biji. Terus tuh ada yang namanya benang sari. Ya, sangat benar sekali. Untuk kelompok pertama, apakah memiliki tanggapan? Betul. Baik, silakan.
Baik Bu, untuk kesimpulan yang kita dapat untuk hari ini yaitu mulai dari struktur dan fungsi pada tumbuhan. Nah, bahwasanya tumbuhan itu memiliki beberapa organ utama, seperti pada batang yang fungsi utamanya adalah untuk menopang badan pohon itu sendiri, dan juga untuk daun itu berfungsi untuk melakukan fotosintesis, dan juga bunga itu untuk reproduksi, dan juga biji yang akan menjadi bakal tumbuhan baru nantinya. Ya, sangat benar sekali Pri atas